jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami masih bisa mengikuti ibadah secara online. Ini semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang melawat hati kami pribadi lepas pribadi, umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, Kau yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Bapa, kalau di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami. Intinya kami perkatakan, Shalom buat Engkau Indonesia. Damai sejahtera Allah melimpah atas Engkau Indonesia. Dari Papua hingga Aceh Tuhan, khususnya Tuhan, buat rumah-rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, belas kasih Tuhan turun atas mereka. Kami perkatakan, mujizat kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka Tuhan, karena mereka juga milik-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahkan mereka yang isolasi mandiri di rumah Tuhan, kami percaya penyertaan Allah juga sempurna atas mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap dokter, perawat Tuhan, tim medis Tuhan, bahkan relawan yang membantu untuk penanganan penyelesaian COVID-19. Biarlah Allah yang memperhitungkan setiap diri lelah mereka. Di saat mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Intinya Tuhan, kami serahkan pemerintahan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, wakilnya Tuhan Pak Maruf Amin, Menteri Kabinet Kerjanya, bahkan orang-orang yang duduk di bangku MPR, DPR, pemerintahan, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT-nya Tuhan, semuanya ada dalam pimpinan Tuhan, semuanya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil itu datangnya daripada Tuhan, membawa Indonesia semakin baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memimpin setiap gereja-Mu tetap bersatu hati, merendahkan hati, sebab firman-Mu berkata, di mana umat Tuhan merendahkan hati, mengaku dosa, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, Engkau Allah akan berbalik di dalam nama Yesus, memulihkan keadaan negeri kami. Kami perkatakan, ekonominya dipulihkan, hukumnya dipulihkan, politiknya dipulihkan, bahkan hubungan sosialnya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Gembala Pembina GBK Subroto Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Pak Niko Neturaharjo, keempat wakil gembala keluarga besarnya, Gembala Rayon kami Rayon 9, Pak Yongkuto Panijoyo. Ayolah bergembala Tuhan, gembala cabang ranting, bahkan gembala-gembala keluarga besar mereka Tuhan, semuanya dipelihara, diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun Injil diberitakan, biarlah Tuhan, kami percaya tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat Tuhan nyatakan di tempat itu, sehingga jiwa-jiwa bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja di mana kami melayani Tuhan, yaitu GBI Epicenter of Mercy. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaatnya, bahkan gembalanya Tuhan, Pak Abraham Sugio Bu Dewi Tuhan. Di dalam nama keluarga besarnya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, program-program yang ada di EOM kami perkatakan menjadi program yang menyenangkan hati Tuhan. Baik itu program Out Wisdom Tuhan, The Back to Bible Tuhan, mesbah doanya, kulturnya Tuhan, semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan dapati setiap umat Tuhan yang ada di EOM menjadi umat yang berdampak, menjadi umat yang suka memberi, dan setiap permasalahan yang dihadapi, Tuhanlah yang menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami perkatakan, tubuh roh jiwa kami terpelihara sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama
nama Tuhan, kita mulai beribadah kembali di hari ini, dan penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita semua dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, Saudara, dan kita terus memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Lingkupi setiap kami umat Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kialalabaya syakandalalab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 al
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami angkat tangan kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami katakan dengan ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, biarlah itu melimpah atas kita, keadaan kita baik, sehat, diberkati, dan tetap punya pengharapan, sekalipun di masa yang sulit. Tetap ada sukacita, sekalipun tekanan demi tekanan, himpitan demi himpitan, bahkan pergumulan demi pergumulan. Senantiasa silih berganti, sepertinya tidak ada henti. Dan dalam ibadah online pagi ini saya percaya kuasa, penyertaan, campur tangan, pertolongan Tuhan tetap ada atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hati saudara, pikiran saudara, roh saudara, tubuh saudara untuk mendapatkan lawatan, untuk mendapatkan jamahan Tuhan, bahkan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, kita berdoa, biar Tuhan sendiri yang berkuasa atas ibadah online ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
Engkau masih menyertai kami, Engkau masih tetap ada bagi kami dengan anugerah campur tangan, pertolongan, wibawa, bahkan mukjizat yang tidak pernah ada hentinya atas kami. Sekalipun dunia di luar begitu menakutkan, bahkan mencekam, berita-berita yang membuat kami terkadang hilang pengharapan setiap saat menghampiri kami. Tapi kami percaya tangan-Mu yang perkasa itu memegang kami, sehingga dalam situasi sulit seperti ini kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Nyatakan kebesaran-Mu atas ibadah hari ini, nyatakan tuntunan-Mu atas kami pada saat ini. Biarlah oleh firman-Mu kami mendeklar yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat pun Tuhan lepaskan. Beracara atas kami atas ibadah online ini ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita rindu mendapatkan satu anugerah. Setiap kita rindu mendapatkan pertolongan Tuhan. Setiap kita rindu mendapatkan legacy daripada ilahi. Bahkan kepastian demi kepastian atas apa yang kita percayai, atas apa yang kita imani, atas apa yang kita ikuti selama ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bertanya kepada saya sebagai hamba Tuhan, Pak, kira-kira dengan kondisi seperti ini, ketika intimidasi sakit, ketika intimidasi kematian datang tiba-tiba, masihkah Pak ada pengharapan untuk kita mengucap syukur? Bahkan bagaimana kalau saya dipanggil Tuhan, bagaimana kalau saya sakit sampai masuk ICU? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu saya tegaskan buat kita semuanya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ada dalam naungan Tuhan, orang yang ada dalam kontrol Tuhan adalah orang yang punya pengharapan. Bahkan selalu punya harapan di balik masalah yang dia hadapi. Masalah bukan dijadikan sarana untuk kita putus asa, tapi justru sarana dilihat sebagai masalah, dijadikan kesempatan untuk kita lebih melangkah lebih dalam lagi. Karena setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi pasti punya maksud ilahi yang luar biasa. Tema renungan dalam ibadah pagi hari ini adalah berkat dari percaya. Berkat daripada iman percaya kita kepada Kristus. Anda bukan mengikuti Allah yang mati, Anda bukan mengikuti Allah yang pasif, Anda bukan percaya kepada Allah yang harus disogok, diberikan upeti, diberikan sesajen, tidak. Tetapi Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui segala pergumulan kita. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 berkata, Tuhan tahu kekuatan kita yang tidak seberapa, tetapi Tuhan pula lah yang akan membukakan jalan ketika kita menghadapi masalah. Tuhanlah yang berikan jawaban ketika kita ada di dalam pergumulan. Mari dengan saya kita buka Alkitab kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya. Injil Yohanes pasal pertama ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hadir, Allah yang menciptakan bumi dan langit, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan perhatian terhadap kita.
Allah yang sanggup memberikan jawaban demi jawaban. Tetapi yang jadi masalah adalah Allah yang hadir tidak dikenal oleh orang-orang di dunia. Bahkan Allah yang hadir sering tertolak dan ditolak oleh manusia itu sendiri. Padahal ia ada buat saudara dan saya. Berapa banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Berapa banyak orang yang meragukan kuasa dan mukjizat Tuhan? Berapa banyak orang yang mengalami tindakan-tindakan yang skeptis, apatis, a priori terhadap kata Tuhan dan karyanya? Oleh sebab itu dikasih Tuhan Yesus Kristus, Ia menjadi Allah bagi segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Ia menjadi Allah bagi segala sesuatu, tetapi tidak menjadi Bapa bagi semua orang. Terpujilah Allah yang hidup. Bagi kita orang percaya, bagi kita orang-orang Kristen, kita diizinkan Tuhan seperti surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Kita memanggil Allah adalah Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Mari dengan cepat kita buka sebentar yuk. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah bagi segala sesuatu, tetapi bukan Bapa bagi semua orang. Saya mengucap syukur, Matius pasal 6 ayat 6 mengingatkan kita, kalau Anda berdoa, Anda berhadapan-hadapan dengan Tuhan, justru Anda berharap, berdoa, menghadap hanya kepada Bapa yang mengerti kebutuhan saudara, yang mengerti pergumulan saudara, yang mengerti air mata saudara, yang mengerti apa yang saudara rindukan. Oleh sebab itu firman-Nya berkata, Dia akan melakukan apa yang Anda doakan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda percaya bahwa Tuhan adalah sumber jawaban, alasan apa kita tidak percaya? Kalau Allah adalah Tuhan, segala sesuatu yang ada padanya adalah di bawah kuasa dan kendalinya, alasan apa kita menghindar daripada Tuhan itu sendiri? Bapa bagi kita, Bapa bagi orang yang percaya, Bapa adalah Allah yang mengerti atas kebutuhan dan pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Dia Bapa bagi semua orang. Dan sebagai anak, yaitu anak Allah itu sendiri, kita berhak mendapatkan sesuatu yang datang daripada Tuhan, di mana dunia tidak bisa berikan atas kita. Kita buka yuk Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada orang yang percaya, yang pertama saya sampaikan buat saudara adalah kita berhak mendapatkan roti. Tentu roti kehidupan yang terbaik yang Tuhan berikan atas kita. Tidak ada yang berhak mengambil roti kita, karena roti itu disediakan buat anak-anak yang mengasihi bapaknya. Haleluya, amin. Sampai Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Anda berhak mendapatkan apa? Yang kedua, yuk buka dengan saya dengan cepat. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Ayat ini indah sekali, bahkan ayat ini menjadi ayat hafalan yang luar biasa. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 berkata demikian, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tantangan Tuhan atas kita. Pertanyaannya adalah, kalau Anda kehilangan shalom, kalau Anda kehilangan damai sejahtera, sudahkah Anda mencari di dalam Tuhan? Jika Anda perlu pertolongan, jika Anda perlu lawatan Tuhan, sudahkah Tuhan Anda dahulukan melebihi daripada segala-galanya? Kalau diizinkan saya bersaksi, tahun 2006, 2007, saya belum punya jam terbang yang cukup untuk melayani di banyak tempat. Boleh dikatakan saya adalah pendeta masih muda dan baru membangun perintisan pelayanan. Karena saya mengambil keputusan bersama dengan istri untuk sepenuh waktu melayani Tuhan itu di tahun 2002. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap saya drive ke pusat kota di Jakarta, dan saya tahu banyak gedung-gedung di mana ballroomnya dipakai tempat ibadah bagi orang-orang percaya. Saya bilang sama istri, kami imani, kami berkatakan, saya bilang begini, Tuhan, suatu ketika izinkan kami melayani di tempat itu. Tuhan, izinkan suatu ketika Engkau jadikan kami sebagai messenger of God untuk menyampaikan isi hatimu di tempat seperti itu. Kami tunjuk saudaraku gedung-gedung yang besar, gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan vertikal yang ada di negeri ini, yang ada di ibu kota. Saudaraku, Alkitab tadi mengajarkan kita, mintalah maka akan diberikan kepada. Kami minta, tentu kami belajar. Kami minta, tentu kami mempersiapkan diri. Kami minta, tentu kami juga belajar lebih baik daripada sebelumnya. Kalau boleh saya bersaksi, sudah 9 tahun terakhir ini, sebelum masa pandemi tentunya ya, diizinkannya kami melayani di tempat-tempat yang pernah kami tunjuk. Kami melayani ribuan orang sekali mimbar di tempat-tempat ballroom di mana dulu kami minta dan kami doakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau boleh saya simpulkan adalah kenapa ini bisa digenapi atas Tuhan? Karena sebagai orang yang percaya ada berkat jawaban, ada berkat pemenuhan, bahkan ada privilege yang kita terima ketika kita menjadi orang-orang yang percaya. Ketika kita berserah kepada Bapa, barang siapa mencari akan mendapatkannya. Barang siapa mengetuk pintu, pintu dibukakannya. Bahkan barang siapa berdoa kepadanya akan diberikan jawaban. Ada sukacita, yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Suatu ketika dalam pelayanan kami belum punya kendaraan roda 4, saudara ini kasih Tuhan. Kami berdoa dengan keluarga. Kami berdoa di dalam mesbah keluarga. Saya bilang begini, Tuhan, jika Engkau izinkan kami punya kendaraan, kami nikmati tentu, tetapi akan kami pakai juga untuk melayani, bahkan mengangkut jiwa-jiwa. Saudaraku, tidak lama loh, doa itu dijawab. Dan kami diberikan mobil Isuzu waktu itu. Saudara dikasih Tuhan, kami nikmati, ya. Tetapi di mobil itu sering kami membawa pendoa. Kami sering mengajak pemuji, pemusik. Sering kami pakai pelayan pemulung penjara. Bahkan mobil itu pernah kami isi dengan 18 orang. Seperti ikan pindang di dalamnya. Tetapi semua itu kami nikmati, baik pribadi maupun pelayanan. Karena kami mendapatkan jawaban doa. Karena kami mendapatkan berkat daripada orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Mungkin Anda sakit hari ini, minta kepada Tuhan. Mungkin Anda bergumul hari ini dengan keuangan, datang kepada Tuhan.
Mungkin hari ini saudara bingung dengan bisnis apa yang dibangun. Dahulukan Tuhan. Mungkin Anda meragukan keadaan untuk pulihnya pandemi, bagaimana dengan masa depan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, indikasi Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai anak Allah kita berhak mendapatkan apa yang ketiga? Berhak mendapatkan pemeliharaan. Kita buka yuk Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah berhak mendapatkan pemeliharaan. Tetapi saudara jangan salah arti ayat ini. Tadi dikatakan dalam Matius 6:26, lihatlah burung-burung di langit. Artinya kalau burung-burung di langit bukan burung yang ada dalam sangkarnya. Bukan burung yang hanya diam di dalam tempatnya, tiba-tiba diberikan makanan, tidak. Tetapi dikatakan burung-burung di langit, berarti burung ini pergi meninggalkan tempatnya, sarangnya. Mungkin mencari makan. Dia tidak pernah menanam, dia tidak pernah menabur. Tetapi ketika dia melakukan usaha, dengar baik, Tuhan sediakan buat burung-burung itu. Kita, anak-anak Tuhan, kita biji-biji mata Allah, kita melebihi burung-burung itu. Percayalah, ketika Anda berjalan dengan Tuhan, ketika Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika Anda bekerja mengandalkan Tuhan, ketika Anda melakukan usaha, tetap Anda dalam perlindungan Tuhan. Oh, engkau tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Engkau tidak akan pernah dibiarkan kekurangan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan jatuh terjerembab. Sebab pemeliharaan Tuhan atas kita itu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Betapa baiknya Allah yang kita sembah. Betapa luar biasanya Allah yang kita tinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya diizinkan bekerja di Bali di perusahaan sekuler, saudara yang dikasihi Tuhan. Antara tahun 93 sampai tahun 98 itu puncak karir saya. Puncak kehebatan dalam bisnis, dalam usaha dan pekerjaan. Tapi sayangnya, saya melakukan segala sesuatu itu tidak mengandalkan Tuhan. Justru yang muncul adalah kesombongan. Ketika di puncak kejayaan itu, saya sempat berkata kepada istri saya, Tuhan tidak mungkin bikin bangkrut kita. Sombongnya manusia. Apa yang terjadi? Begitu saya sampaikan itu, ukuran minggu, apa yang saya dapat, apa yang kami punya, pencapaian yang boleh kami rasakan, semuanya habis. Semuanya habis. Bahkan kami hidup dalam penderitaan dan perjuangan yang luar biasa. Balik ke titik nol dengan 2 anak. Tapi puji Tuhan, ketika saya dibaptis tahun 2000, ketika saya melayani sepenuh waktu tahun 2002, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Memang tidak instan, memang tidak gampang, memang tidak secepat yang saya harapkan. Tetapi Allah yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Allah yang saya sembah adalah Allah yang membuat segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kalau hari ini kami ada, kalau hari ini kami boleh berdiri, itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang maha tinggi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Berkat yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi secara horizontal, bagaimana Pak secara iman, pengharapan, dan kehidupan di dalam iman percaya kita? Berkat yang berikutnya, saudaraku, adalah yang keempat. Semua orang itu harus mati. Saya mau katakan, mati adalah berkat. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba lihat sebentar yuk, Ibrani pasal 9
ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan berbunyi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku, saya mau katakan, mati adalah juga berkat. Kenapa? Dalam kematian itu kita mengakhiri segala sesuatu, pertandingan kita. Tentu bagi orang yang percaya ada pahala, ada upah, ada jaminan, ada ganjaran, ada sesuatu yang akan kita nikmati. Dan yang perlu saya ingatkan buat setiap kita, siapapun kita tidak akan pernah lepas dari kematian. Alkitab mengingatkan kita, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Siapapun, mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, mau tampan atau tidak, cantik atau pas-pasan, saya mau katakan saudaraku, kematian pasti ada buat kita. Tetapi itu berkat. Kenapa? Di balik kematian ada rencana Tuhan. Di balik kematian ada penyertaan Tuhan. Ingat loh, dalam Korintus Tuhan ingatkan kita, aku sedang menyediakan rumah bagimu, sebab di mana aku tinggal di situ engkau tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Anda yang sesungguhnya bukan real estate yang sekarang Anda tempati. Rumah yang sesungguhnya bukan apartemen, mungkin di penthouse yang saudara miliki. Rumah yang saudara punya yang sesungguhnya bukan rumah yang hari ini kita tempati, mungkin 1000 atau 2000 meter dengan banyak fasilitas yang kau dapatkan. Dengar, kita cuma numpang di dunia. Justru rumah kita yang sesungguhnya adalah nanti di surga. Amen. Ini janji yang kelima, berkat daripada orang yang percaya. Orang yang percaya akan bebas dari kematian yang kedua. Lah, ini yang luar biasa. Dunia mengalami ketakutan. Banyak orang terutama di masa pandemi sebelum mengalami ketakutan ketika sakit, flu, pilek saja, apalagi sampai dirawat di rumah sakit. Wow, banyak orang mengalami ketakutan. Bahkan bayang-bayang kematian selalu ada. Tetapi berkat orang percaya dalam iman percaya kita kepada Kristus, orang yang percaya akan bebas dari kematian yang kedua. Kematian daging ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan, hanya pintu masuk untuk kita hidup forever and ever. Amen. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Kalau melihat Mazmur hanya 70 tahun. Kalau toh lebih banyak penderitaan yang kita terima. Tetapi dengar baik, kehidupan setelah kematian itu adalah selama-lamanya. Pertanyaannya, selama-lamanya itu hidup bersama dengan siapa? Tapi berkat orang percaya. Yang kelima, sebagai closing statement saya adalah, orang percaya akan bebas dari kematian yang kedua. Kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia tidak akan pernah mati. Dalam arti kata, penyertaan Tuhan itu luar biasa, karena setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda pergi ke pemakaman, mau di Pondok Rangon, mau di TPU Tegal Alur, maupun di TPU yang ada di San Diego Hell sekalipun,
Kita mengantarkan jenazah itu bukan tempat rumah kita yang sesungguhnya. Itu hanya membaringkan jasad. Tetapi nanti kita punya rumah yang memang Tuhan sediakan. Siapa yang disediakan? Orang-orang yang percaya. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri, koko, dan cici, bilang kanan kiri, di dalam iman percaya kita ada kekekalan. Di dalam iman percaya kita ada hidup yang kekal, bukan dengan kesakitan, bukan dengan kelemahan, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Dan kita hanya memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Bahkan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mari saya ajak saudara baca ayat yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, Wahyu 20:14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Coba lihat saudaraku, orang-orang yang tidak percaya, iblis, setan, bahkan orang yang sangat mendukakan Roh Kudus akan dilemparkan dalam lautan api. Tetapi yang percaya kepada Tuhan, berkat yang terakhir adalah hidup kekal bersama dengan anak domba Allah, di mana di situ yang ada cuma pujian dan penyembahan. Ingat, sorga itu bukan tempat hanya seorang laki-laki mencari bidadari. Surga bukan tempat untuk makan dan minum yang enak-enak seperti yang kita rasakan dan kita cicipin di dunia. Tetapi surga berbicara hidup yang kekal. Surga berbicara tidak ada lagi kematian yang kedua. Surga berbicara berkat dari orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa jemaat yang dikasihi Tuhan memiliki gairah di dalam iman, memiliki pengharapan di dalam Kristus, memiliki sukacita yang tidak pernah luntur, sekalipun ada dalam masalah, sekalipun ada dalam pergumulan, sekalipun ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan varian-varian yang baru. Percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, bahkan Dia Allah yang ada atas hidup saudara sekalian. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan buat pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, bahkan Engkau menyingkapkan rahasia-Mu atas kami. Kami tahu firman-Mu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Dan kami imani firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mampukan setiap kami jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak hanya berhenti sampai hanya mendengarkan dan hafal akan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu mampukan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman. Oleh firman-Mu kami yang lemah Tuhan kuatkan. Oleh firman-Mu kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh firman-Mu kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu jemaat Epicenter of Mercy yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya datang dengan tangan hampa di hadapan Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita, mungkin persembahan sulung, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia khusus, atau persembahan untuk pengadaan barang.
datang kepada Tuhan sebelum kita menerima doa berkat. Biarlah apa yang kita bawa berkenan di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan, membawa persembahan bukan karena kita kaya. Kita membawa persembahan karena kita terlebih dulu diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu atas kami. Kami datang dengan ungkapan dan ucapan syukur, bukan dengan tangan hampa. Kami bawa persembahan kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam sebagai ungkapan syukur atas berkat, kelimpahan, anugerah, penyertaan, perlindungan yang Engkau nyatakan atas kami sekeluarga. Terima ya Tuhan persembahan kami. Biar apa yang kami bawa mendapatkan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Mari buka kedua tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan, arahkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari buka kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai, sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu, diberkati apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.